praktikum kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan penguat FET. Nah, sama seperti pada penguat transistor bipolar, penguat FET ini dirangkai dalam beberapa konfigurasi, yaitu konfigurasi source, gate, dan juga drain. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana faktor penguatannya, bagaimana resistansi input dan juga resistansi output pada masing-masing rangkaian. Nah, di sini sudah terdapat rangkaian common source, di mana pada rangkaian ini dilengkapi dengan tegangan diperkuat dan impedansi yang tinggi. Dan kita bisa melihat di sini bahwa tegangan input diterapkan pada terminal gerbang dan outputnya pada terminal pembuangan. Nah, ini dia rangkaiannya. Sekarang kita akan menjalankan rangkaian ini dengan mengklik warna hijau ini. Nah, di sini kita akan mengatur frekuensinya 10 kHz dan amplitudenya 60 mVp. Kemudian kita akan melihat hasil keluaran sinyal pada si osiloskop. Nah, ini adalah hasil keluaran sinyalnya, di mana kita bisa melihat di sini bahwa di sini terjadi penguatan, di mana sinyal atau tegangan si output lebih besar dari tegangan si input. Kemudian kita akan melihat bagaimana dia terdistorsi, pada amplitude berapa dia terdistorsi. Kita akan mengatur scale-nya dulu pada masing-masing channel. Di sini kita akan mengamati sinyal terdistorsi pada outputnya, pada sinyal outputnya. Kita akan menaikkan amplitudenya. Kita naikkan sampai kita bisa melihat bahwa sinyalnya telah terdistorsi. Kita bisa melihat bahwa sinyalnya telah terdistorsi, di mana sinyal terpotong, ini sudah terpotong, ini juga terpotong. Nah, distorsi pada sinyal terjadi karena pemberian tegangan yang salah atau pemberian amplitude yang terlalu besar. Nah, di sini inputnya menjadi minus 232,988 mV. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu arus sebagai sumber. Nah, di sini sudah terpasang arus sebesar 3 mA. Nah, sekarang kita akan menjalankan rangkaiannya. Kita akan melihat bagaimana pengaruh arus pada rangkaian ini. Seperti percobaan sebelumnya, kita mengatur frekuensi 10 kHz dan amplitude 60 mVp. Nah, kita bisa melihat keluaran pada sinyal ini, di mana di sini terjadi penguatan dengan output lebih besar daripada input. Nah, jika kita bandingkan dari percobaan pertama, di sini tegangan dihasilkan semakin besar. Berarti dapat kita tahu bahwa jika arus ditambahkan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sekarang kita akan melihat pada saat berapa dia terdistorsi. Kita akan mengatur scale-nya dulu sama seperti percobaan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana dia terdistorsi. Kita akan menaikkan terus sampai kita bisa melihat bahwa dia telah terdistorsi. Nah, kita bisa melihat bahwa sinyal ini telah terdistorsi, dan jika kita bandingkan dari percobaan yang pertama, sinyal ini lebih cepat terdistorsi, di mana terdistorsi pada saat amplitudenya 67 mVp. Nah, kita bisa tahu bahwa yang menyebabkan sinyal ini cepat terdistorsi karena tegangan yang dihasilkan pada rangkaian ini semakin besar, sehingga pemberian tegangan bias yang salah pun semakin besar.
Nah, kita akan lanjut pada percobaan berikutnya, yaitu mengganti RL menjadi 5 kilo ohm. Nah, di sini juga terjadi penguatan di mana sinyal atau tegangan output lebih besar daripada tegangan si input. Kemudian kita akan melihat saat berapa dia terdistorsi. Kita akan memperbaiki channelnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menaikkan amplitudenya. Nah, di sini dia terdistorsi pada saat amplitudo 121 mVp. Nah, pada saat arus diberikan dengan RL sebesar 10 kilo ohm, kita bisa melihat bahwa tegangan dihasilkan lebih besar daripada RL 5 kilo ohm. Nah, kita bisa mengetahui bahwa semakin besar RL yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan dihasilkan. Dan semakin kecil RL yang diberikan, maka semakin kecil pula tegangan yang dihasilkan. Dan akan menyebabkan sinyal semakin lama terdistorsi. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana resistansi input atau pengaruh resistansi input terhadap tegangan input yang dihasilkan pada rangkaian ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk mencari tegangan input setengah dari tegangan input sebelum resistansi dipasang pada rangkaian input. Nah, pada percobaan sebelumnya atau sebelum dipasang resistansi, sinyal input atau tegangan input yang dihasilkan adalah sekitar minus 14 new volt. Nah, sekarang kita di sini kita memperoleh bahwa sinyal inputnya menjadi minus 7,456 new volt. Nah, untuk mendapatkan sinyal ini kita memakai resistansinya sebesar 1,5 mega ohm. Nah, di sini saat saya mencoba rangkaian ini, semakin besar resistansi yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan dihasilkan. Maka untuk mendapat setengahnya kita harus menambah resistansi atau memperbesar resistansi pada rangkaian ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dia kalau pada resistansi outputnya. Nah, di sini sudah terdapat rangkaiannya, sama seperti resistansi input, kita mencari setengah sebelum dipasang resistansi pada outputnya. Nah, pada saat sebelum dipasang resistansi pada outputnya, kita mendapatkan hasil sekitar minus 50 new volt. Nah, sekarang kita sudah mendapat di sini setengahnya, yaitu minus 25 new volt. Dengan resistansi yang kita pakai yaitu 2 mega ohm. Nah, percobaan berikutnya yaitu rangkaian common gate. Nah, ini adalah rangkaiannya. Kita bisa melihat perbedaan dengan rangkaian common source yang sudah kita praktikumkan. Nah, pada rangkaian gate ini, tegangan input diterapkan pada ke terminal sumber. Nah, kita bisa melihat di sini. Dan output muncul di terminal pembuangan. Nah, ini dia. Sementara gate-nya terhubung pada ground. Nah, seperti inilah rangkaian pada gate. Sekarang kita akan menjalankan rangkaian ini. Kita akan melihat bagaimana penguatan yang terjadi pada rangkaian ini. Nah, ternyata rangkaian ini juga mengalami penguatan, di mana kita bisa melihat di sini tegangan output lebih besar dari tegangan input. Sekarang kita akan melihat pada saat berapa dia terdistorsi. Nah, kita akan mengamati sinyal outputnya. Kemudian kita akan menaikkan amplitudenya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pada rangkaian gate ini atau pada common gate ini sangat mudah terdistorsi
beda dengan common source-nya. Common source yang sudah kita buktikan bahwa rata-rata pada common source terjadi distorsi itu dengan amplitude yang sangat tinggi. Tapi ini beda. Di sini amplitudenya 65 mvp, sinyalnya langsung terdistorsi dengan input yang dihasilkan 125,654 mV. Kemudian kita akan mengamati pada arus. Nah, ini sudah tersedia rangkaiannya, di mana tadi resistor yang di sini sudah digantikan dengan si arus. Nah, kita akan mengamati bagaimana di sini apakah terjadi penguatan atau tidak. Nah, kita atur dulu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di sini tidak terjadi penguatan, di mana output yang dihasilkan lebih kecil daripada sinyal input atau tegangan input. Maka dapat kita ketahui bahwa rangkaian gate atau common gate itu tidak menghasilkan penguatan arus. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana jika RL-nya menjadi 5 kilo ohm. Nah, di sini kita bisa melihat pada saat RL 5 kilo ohm, kita dapat mengamati bagaimana apakah ini terjadi penguatan atau tidak. Nah, di sini terjadi penguatan di mana output lebih besar daripada si input. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana distorsi pada rangkaian ini. Dengan seperti biasa, dengan cara yang sama, kita akan menaikkan amplitudo pada rangkaian ini. Kita atur dulu. Nah, kita akan menggantikan kepada mode per T. Kemudian kita akan mengatur sinyalnya, sinyal input maupun output pada masing-masing tegangan, baik itu tegangan input maupun tegangan output. Kita atur terlebih dahulu. Nah, ini adalah tegangan outputnya yang akan kita amati. Kita akan menaikkan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kita bisa di sini mengamati bahwa distorsi pada sinyal ini terjadi pada saat amplitudo diberikan 82 mvp dan input yang dihasilkan minus 50,499 mV. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana resistansi input dan resistansi output pada rangkaian ini. Nah, ini adalah rangkaiannya. Kita bisa melihat di sini bahwa di sini telah dipasang resistansi input sebesar 3,3 mega ohm. Resistansi ini akan menyebabkan tegangan input yang dihasilkan menjadi setengah tegangan input sebelum dipasang resistansi pada rangkaian ini. Kita akan melihat bagaimana keluarannya. Ini adalah hasil keluarannya. Tegangan input yang kita hasilkan sebelum dipasang resistansi inputnya adalah sekitar minus 60-an new volt. Nah, sekarang kita sudah membuat bahwa tegangan di sini sudah setengah dari tegangan tersebut, yaitu minus 32,378 new volt dengan menggunakan resistansi input sebesar 3,3 mega ohm. Jadi pada resistansi input pada rangkaian gate ini, semakin kita naikkan resistansinya, semakin besar pula tegangan yang dihasilkan pada keluaran inputnya. Sekarang kita akan mengamati untuk
resistansi outputnya. Nah, ini dia. Sama halnya seperti resistansi input, kita di sini mencari setengah dari resistansi output sebelum dipasang resistansi outputnya. Nah, di sini sudah terdapat resistansinya sebesar 1 kilo ohm. Nah, ini sudah setengah tegangan output dari tegangan output yang dihasilkan sebelum dipasang resistansi outputnya pada rangkaian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu yang terakhir adalah common drain. Nah, ini adalah rangkaian common drain. Bisa kita lihat perbedaannya pada rangkaian sebelumnya. Pada common drain ini, tegangan input ditetapkan pada gate. Ini adalah gate, dan sinyal outputnya dikumpulkan dari sumbernya. Ini, dan tidak ada sinyal yang diterapkan ke terminal pembuangan. Di sini tidak ada sinyal yang diterapkan pada terminal pembuangan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan seperti percobaan sebelumnya, di mana kita akan mengamati faktor penguatan dan juga resistansi input dan juga resistansi output pada rangkaian ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di sini terjadi penguatan, di mana tegangan pada output lebih besar dari tegangan si input. Kemudian kita akan melihat pada saat berapa dia terdistorsi. Kita akan mengatur channelnya terlebih dahulu. Kita atur Nah, kita akan menaikkan amplitudenya. Kita geser. Nah, di sini sudah terjadi distorsi pada sinyal, di mana ini telah terdistorsi atau sinyal sudah cacat dan tidak sama dengan sinyal inputnya. Nah, dia terdistorsi pada saat diberikan amplitudo 71 mVp dan tegangan dihasilkan menjadi 70,6672 mV. Ya, cukup besar jika dibandingkan dari praktikum sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di mana arus sebagai sumber pada rangkaian. Apakah di sini terjadi penguatan? Kita akan melihat di sini. Kita akan menjalankan rangkaian ini. Kita akan mengatur frekuensi 10 kHz dan amplitudenya 60 mVp. Nah, kita bisa melihat di sini terjadi penguatan, tapi sangat kecil. Beda dengan penguatan pada gate, di mana tidak ada penguatan pada arus, hanya ada penguatan pada tegangan. Nah, di sini terjadi penguatan arus dan penguatan tegangan, tapi dengan jumlah yang sangat kecil, atau kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan yang terjadi di sini hanya perbedaan 0, saja pada penguatannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana distorsi terjadi pada rangkaian ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan memperbaiki skill masing-masing pada rangkaian. Nah, di sini telah terjadi distorsi pada sinyal. Tapi harus kita ketahui bahwa semakin kecil tegangan yang dihasilkan, maka distorsi akan semakin lama terjadi. Nah, di sini terjadi distorsi pada saat diberikan amplitudo 172 mVp dan tegangan yang dihasilkan yaitu 334,538 mV. Kemudian kita akan mengamati bagaimana jika RL-nya dikurangi atau besar RL-nya dikurangi. Nah, ini dia rangkaiannya. Kita akan melihat apakah di sini terjadi penguatan atau tidak, apakah ada pengaruh
RL yang diganti menjadi 5 kilo ohm. Nah, ternyata di sini terjadi juga penguatan, tapi dengan penguatan yang kecil, sama seperti penguatan pada waktu ditambahkan arus dengan RL-nya sekitar 10 kilo ohm. Nah, dapat kita ketahui bahwa semakin kecil RL yang diberikan, maka semakin kecil pula tegangan yang dihasilkan. Kemudian kita akan melihat pada saat tegangan berapa dia terdistorsi. Nah, kita akan mengamati sinyal ini. Kita akan memperbaiki dulu supaya kita bisa melihat dengan jelas pada saat berapa dia terdistorsi. Terdistorsi artinya sinyalnya terpotong atau sudah cacat, atau lebih jelasnya sinyalnya tidak sesuai lagi, sinyal outputnya tidak sesuai lagi dengan sinyal inputnya. Kita naikkan, yang kita amati adalah sinyal outputnya. Nah, di sini belum terjadi distorsi, maka kita akan menaikkan kembali amplitudenya sampai kita bisa melihat bahwa dia telah terdistorsi. Nah, kita bisa melihat bahwa sinyalnya telah terdistorsi, di mana sinyalnya sudah mulai terpotong. Ini contohnya. Ini tidak sama lagi dengan sinyal input yang di sini. Nah, dia terdistorsi pada saat diberikan amplitudo 132 mVp dan tegangan input yang dihasilkan menjadi minus 217,959 mV. Jadi, pengaruh dari RL yang dikurangi itu menyebabkan tegangan yang dihasilkan semakin kecil dan amplitudonya akan semakin besar, yang akan dipakai untuk membuat sinyal terdistorsi. Nah, sekarang kita akan melihat resistansi input pada rangkaian ini. Nah, sama seperti rangkaian sebelumnya, kita diarahkan untuk mencari tegangan pada input, tapi setengah dari tegangan input sebelum resistansi dipasang. Nah, di sini sudah terdapat resistansinya 119 kilo ohm. Nah, sebelum resistansi dipasang, tegangan yang dihasilkan sekitar 144 new volt. Nah, sekarang di sini kita sudah melihat bahwa tegangannya sudah hampir 70-an new volt. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita harus menggunakan atau mengatur resistansi input pada rangkaian ini. Jadi, saya membuat resistansinya itu 119 kilo ohm. Kemudian percobaan yang terakhir adalah, nah ini adalah resistansi output pada rangkaian drain. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini adalah resistansi output pada rangkaian drain. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di sini sudah terpasang resistansinya sebesar 50 kilo ohm. Kita akan melihat bagaimana resistansi outputnya. Nah, inilah resistansi outputnya. Tadi kita bisa melihat bahwa sebelum resistansi dipasang, tegangan outputnya sekitar minus 20-an milivolt. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini bahwa tegangannya sudah minus 10 milivolt, sudah setengahnya. Nah, untuk memperoleh ini, kita memakai resistansi sebesar 50 kilo ohm. Nah, sekianlah penjelasan dari kami. Kita harus tahu bahwa dari praktikum tadi, FET terbagi konfigurasinya menjadi 3,
yaitu source, gate, dan drain dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sekian dari kami, terima kasih.